Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita belajar akan firman Tuhan dan menggalinya setiap hari. Kita sudah tiba di 1 Korintus pasal yang ke-13. Dan kalau kita melihat atau belajar dari video kemarin, kita kemarin belajar bersama-sama tentang jemaat Korintus yang penuh dengan karunia. Bahkan penuh dengan karunia-karunia yang hebat, seperti karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia penuh dengan hikmat, dan seterusnya. Dan di pasal yang ke-13 ini, Paulus berbicara tentang kasih. Namun latar belakang Paulus berbicara tentang kasih ini ada hubungannya dari apa yang ditulis kemarin kepada jemaat di Korintus tentang karunia-karunia. Sebab di ayat-ayat pertama ini Paulus kembali berbicara tentang karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Coba perhatikan ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan seterusnya. Paulus masih berbicara tentang karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Namun sayang, karunia-karunia itu hanya menimbulkan perpecahan di antara mereka. Karunia-karunia itu hanya membuat mereka menyombongkan diri satu sama lain, membuat diri seolah lebih menonjol dan patut dihormati lebih daripada yang lain. Justru praktek kasih dalam kehidupan sehari-hari tidak tampak di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Bisa dikatakan jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan kasih karunia, tetapi sekaligus jemaat yang penuh dengan masalah. Berbanyak kali Paulus harus menegur mereka, mengingatkan mereka terjadinya perselisihan, terjadinya gap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu kemudian juga mereka egois, mementingkan diri sendiri. Sekalipun secara finansial mereka sangat mampu dan sangat kaya. Dari sinilah Paulus menulis tentang pentingnya kasih. Kasih jauh lebih penting daripada semua karunia ini. Ini yang mengejutkan jemaat Korintus. Sebab jemaat itu berpikir selama ini bahwa kalau punya karunia-karunia yang hebat, itu adalah yang paling hebat, itu segalanya bukan mereka. Namun Paulus menulis, kalau kamu punya karunia yang hebat sekalipun, bahkan lebih ekstrimnya, kalaupun punya karunia untuk memindahkan gunung, punya iman memindahkan gunung, ini karunia iman yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada kasih, maka semuanya sia-sia. Paulus menulis sama sekali tidak berguna. Paulus mengingatkan kita semuanya bahwa yang namanya nubuat itu akan berakhir. Coba bercermati ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi karunia hikmat juga akan lenyap, bahasa roh akan berhenti, nubuatan pun akan berakhir. Namun Paulus menulis kasih tidak berkesudahan. Artinya adalah bahwa di atas semuanya itu yang paling penting adalah kasih. Boleh jadi karunia kita tidaklah menonjol. Kita mungkin tidak punya karunia yang hebat, karunia menyembuhkan misalnya yang jadi pusat perhatian. Kita mungkin punya karunia yang sangat biasa, karunia yang sederhana, bahkan mungkin bisa dibilang karunia pelayanan yang banyak orang punya juga. Namun kalau kita punya kasih di hadapan Tuhan, kita ini istimewa, jauh lebih istimewa dibandingkan dengan mereka yang punya karunia hebat tetapi tidak punya kasih. Dan kasih menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Paulus melanjutkan di sini. Ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Seolah Paulus ini menegur, menyamakan jemaat Korintus itu seperti kanak-kanak.
memang kaya, memang sejahtera, memang penuh karunia, memang boleh dibilang gereja modern. Namun kamu ini kanak-kanak, sehingga kamu perlu menjadi dewasa. Menjadi dewasa dalam hal apa? Tentu saja dalam hal kasih. Kasih menunjukkan kedewasaan seseorang. Dan Paulus mengakhiri di dalam ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat Tuhan, mari kita memiliki kasih. Kasih lebih penting daripada karunia-karunia yang hebat sekalipun. Kasih lebih penting dari apapun juga. Bahkan bisa dikatakan kasih lebih penting daripada doamu, lebih penting daripada ibadahmu, kasih lebih penting daripada pelayananmu. Apa gunanya seolah-olah kita ini seorang yang sangat rajin melayani, tapi hidup kita tidak punya kasih. Kasih tidak terpancar keluar dari hidup kita. Siapa yang mau menikmati hidup kita kalau tidak ada kasih yang keluar daripada hidup kita? Mari kita renungkan sama-sama. Jangan-jangan selama ini kita hanya fokus pada karunia, kita hanya fokus pada pelayanan yang hebat, kita fokus pada sesuatu yang besar yang membuat kita menonjol. Namun mari kita kembali kepada pemahaman sederhana ini. Apakah kita juga punya kasih? Padahal kasih yang terbesar dibandingkan semuanya itu. Mari renungkan sama-sama. Tuhan memberkati.